Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel Praktisi Forex. Teman-teman, kita akan belajar trading forex lagi, dan video kali ini akan membahas tentang teknik trading forex yang paling simple ya teman-teman, paling simple, paling sederhana, tapi juga profitable kayak gitu. Oke teman-teman, yang pertama kita langsung aja ya. Ini saya lebih ke nunjukin cara saya aja ya, bukan berarti nyuruh kalian pakai cara ini, enggak. Jadi teman-teman nanti pertimbangin sendiri, praktek sendiri ya. Nanti kira-kira cara yang paling cocok itu yang mana, itu terserah kalian ya. Saya di sini cuma nunjukin cara saya aja ya, bukan berarti nyuruh kayak gitu. Oke, yang pertama teman-teman itu masalah time frame dulu. Biasanya saya setting time frame. Time frame ini gunanya untuk mengetahui rank pergerakan harganya, dan gaya trading yang menurut saya cocok untuk pemula itu adalah daily. Daily itu trading harian atau beberapa hari ya. Jadi daily pakainya time frame H4 ya, candlesticknya H4, karena di time frame H4 ini kita bisa tahu support dan resisten, supply and demand, dan trend line-nya itu biasanya jauh lebih akurat teman-teman ya, daripada time frame kecil. Yang kedua teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan entry, tengoklah sebelah kiri. Nah, contoh sekarang ini ya. Sekarang ini kan harga ada di sini. Jadi teman-teman cek sebelah kiri sana itu ada di mana. Nah, ada apakah di support atau di resisten ya. Ini ada resisten ya. Terdekat sebelah kiri ini ada resisten. Kemudian kalau kita tengok lagi sebelah kiri ini ada resisten lagi. Nah, ini ada resisten lagi kayak gitu. Dan yang selanjutnya teman-teman lihatlah ranknya dia time frame yang agak gede. Kalau memang dia ada di posisi yang lumayan tinggi, berarti kita nyari peluang sell aja ya. Kalau memang dia posisinya rendah ya, dari tren kayak itu, kita berarti nyari peluang buy. Masuk akal kan? Kemudian teman-teman yang selanjutnya kita coba tandain support resistance dan supply demandnya. Oke, di sini nih teman-teman ya. Ini kebetulan ada area-area supply yang ya sempat sempat buat market turun ya teman-teman di sini nih. Jadi dulunya ya tempat-tempat buat jual itu ternyata dibuat jual lagi di sini ya. Ini ya, ini tempat turun, ini tempat turun, tempat turun. Nah di sini juga tempat turun, di sini nyampe lagi tuh, ternyata dia ada mulai pergerakan turun. Nah disinilah kita masuk untuk ngikutin trennya. Nah seperti ini ya. Oke, kita tinggal targetin aja turun kayak gitu ya. Ini cuma gambar aja sih. Nah itu teman-teman, simpel ya. Jadi kalau memang di support resistance, supply demand yang lama itu nggak mampu di break kayak gini, seperti masuk terus turun lagi, nah pas turunnya itu kita ikutin teman-teman. Beda cerita apabila support resistance dan supply demand kayak gini dia break naik gitu, maka yang kita perhatikan adalah support resistance ya, supply demand yang atasnya lagi gitu ya teman-teman. Oke, sampai sini paham ya. Jadi tempat dia turun itu ternyata ini ya, tempat dia turun itu ternyata sekarang buat turun lagi gitu ya. Dan ini uji sekali lagi dan di sini mulai turun, makanya kita ikutin kayak gitu ya teman-teman, simple banget. Kemudian yang selanjutnya teman-teman perhatikan candlesticknya gitu. Di sini ternyata ada juga candlestick yang mendukung untuk penurunan. Di sini ada sejenis doji ya. Doji kayak gini itu penting banget teman-teman. Doji kayak gini apabila dia di sebelahnya dibuka naik itu ada kemungkinan untuk naik. Tapi doji kayak gini sebelahnya dibuka turun ada kemungkinan untuk turun. Nah doji kayak gini juga biasanya sering muncul di support dan resisten ya. Doji atau hammer sih saya sering salah, tapi nggak masalah sih, nama sih bodo amat, yang penting teman-teman paham kayak gini gitu ya. Biasanya kalau dia itu trennya habis naik terus bentuk kayak gini sebelahnya dibuka turun, itu juga ada kemungkinan untuk turun. Beda cerita kalau dia turun ya kemudian dibuka candle kayak gini terus sebelahnya dibuka candlenya naik, itu ada peluang buy di situ teman-teman. Oke ya, yang terakhir adalah menentukan stop loss. Jangan lupa ya, stop lossnya saya taruh di agak atasnya sini aja, nggak usah terlalu jauh sih. Ini kan ada resisten yang lama ya, ini resisten. Kalau memang dia
naik dari resisten, ya anggap aja dia masih naik terus 109.933. Oke, kayak gini teman-teman. Bang, emangnya kalau pas dia apa itu namanya tempat turun dibuat turun lagi kayak gini emang pasti turun? Ya enggak gitu, makanya kita pasang stop loss teman-teman ya. Ada kemungkinan juga misalkan saya sell sekarang tahu-tahu dia naik tinggi gitu juga ada. Ini membatasi kerugian aja. Intinya kalau stop loss tuh ya teman-teman, kalau memang udah kena stop loss berarti sudah nggak sesuai dengan prediksi kita gitu. Jadi ya udah kita terima rugi aja. Nanti besok kita nyari peluang untuk jual beli lagi kayak gitu. Oke ya teman-teman, nanti saya lihat hasilnya. Saya skip dulu ya, ini adalah hari Jumat jam 6 pagi, tanggalnya sih abain aja ya, karena ini konten buat jangka panjang, abain aja ya. Saya skip dulu, nanti lihat hasilnya. Oke teman-teman semuanya, ini berhasil turun ya. Kemarin saya entry hari Jumat dan ini adalah hari Senin, tanggalnya abain aja. Ini Senin pagi-pagi kayak gitu teman-teman. Saya lihat di market ternyata ini sudah berhasil turun teman-teman. Jadi analisa yang kemarin saya buat itu lumayan akurat ya teman-teman. Oke, jadi teknik trading forex yang cukup simpel teman-teman. Yang pertama itu saya menggunakan time frame H4, karena time frame H4 D1 itu lumayan bagus teman-teman ya, untuk dijadikan acuan seperti itu untuk support resisten dan supply demandnya. Kemudian yang kedua teman-teman, di sini ya, ketika melihat market itu kalian lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu sudah sampai di support, resisten, supply atau demand ya teman-teman. Nah, seperti kemarin itu saya lihat ya, ketika pas dia naik, ternyata saya lihat di sebelah kiri itu dia terbentur sama supply gitu, tempat orang-orang buat jual. Kemudian di sini juga terbentur sama supply juga, dan kemarin tuh saya lihat setelah masuk di supply dia retrace ya, balik gitu. Nah, kalau dia terbang ke atas sana berarti ada peluang buy di atas apabila dia dikonfirmasi juga di sini ya. Tapi karena dia balik berarti ada peluang sell di bawah area supply ini. Seperti itu sih teman-teman, simple. Kemudian ya teman-teman, hati-hati menggunakan teknik ini, terutama jangan lupa untuk kasih stop loss ya, untuk teman-teman bisa membatasi kerugian kalian ya. Kemudian teman-teman juga tentu saja harus banyak belajar ya, agar banyak belajar, banyak praktek, agar kalian juga menemukan cara kalian sendiri ya untuk trading. Jadi cara yang saya share ini adalah cara saya, belum tentu cocok buat kalian. Trading itu bebas, mau pakai cara apapun bebas. Jadi kalian boleh cari cara kalian sendiri seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di sini sudah profit sekitar 98 dolar seperti itu dengan analisa yang kemarin ya. Intinya sih simpel, di sini ada supply naik, drop ya, dari supply naik, nggak mampu nembus lagi, turun dikit saya coba sell, ternyata drop lagi kayak gitu ya. Oke, nah apabila kondisinya di sini gimana Mas gitu ya. Nah, kalau di sini nanggung teman-teman, di sini saya mau buy nggak berani, saya mau sell nggak berani. Apabila teman-teman ada di posisi tengah-tengah kayak gini, lebih baik saya nunggu teman-teman. Lebih baik saya nunggu. Jadi dia itu biarin turun dulu sekalian, atau biarin naik lagi sekalian. Biasanya kalau naik lagi dari sini naiknya agak tinggi, baru sell di atasnya kayak gitu. Jadi ya teman-teman, apabila harga ngambang kayak gini, berada di tengah-tengah kayak gini, mendingan jangan trading dulu. Tapi teman-teman silahkan apa itu namanya, cari posisi-posisi yang strategis kayak yang saya entry kemarin ini ya. Jadi jangan maksain trading lah kalau pas di tengah-tengah kayak gini. Pas di tengah-tengah kayak gini kan ini masih bisa lanjut turun, masih bisa juga lanjut naik gitu. Jadi mendingan nggak trading dulu lah kalau posisinya nanggung kayak gini, kecuali di sini ya, kecuali udah turun di sini. Kemudian di support sini ya, nanti ada beberapa candle mengkonfirmasi kenaikan, ini bisa diuji coba untuk buy tapi kurang kuat. Bisa di sini ini lumayan kuat ya teman-teman, karena turunnya udah agak jauh kayak gitu teman-teman. Jadi trading itu nggak cuma asal buy dan sell, tapi menunggu momentum yang tepat yang bagus itu sangat penting ya teman-teman. So, jadi teman-teman silahkan juga dilatih kesabaran dalam trading ya teman-teman, agar teman-teman nggak sering-sering margin call. Oke, sekian dulu teman-teman, saya cukupkan. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan aja di kolom komentar ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.